Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mereview praktikum tentang analisis kadar protein susu menggunakan metode Zelda. Kelompok 8 ini sendiri terdiri dari saya, Putri Sarini Mulyani, dan rekan saya, Ika Alfiana. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ika. Baik, untuk yang pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisa kadar protein pada susu dengan menggunakan metode Gildan. Selanjutnya, latar belakang. Cara Gildan digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Analisa protein cara Gildan pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu proses destruksi, proses distilasi, dan tahap titrasi. Kemudian protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung unsur-unsur C, H, O, N, P, S, dan terkadang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Pada umumnya, kadar protein di dalam bahan pangan menentukan mutu bahan pangan itu sendiri. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama instrumen Gildan, kedua tabung reaksi khusus instrumen Gildan, dan yang ketiga timbangan. Untuk bahannya ada susu, asam sulfat, H2O, NaOH, dan H3BO3. Selanjutnya MSDS. Yang pertama asam sulfat, bentuk cair pH 0,3 pada 49 gram per liter, titik lebur 10 derajat Celcius, titik didih 337 derajat Celcius, densitas 1,84 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius, massa molar 98,08 gram per mol, larutan larut dalam air. Kemudian NaOH, bentuk padat, titik lebur 318 derajat Celcius, titik didih 1390 derajat Celcius, densitas 2,1 gram per cm kubik, massa molar 39,9971 gram per mol, kelarutan dalam air 111 gram per 100 mili. Yang ketiga H3BO3, bentuk padat, titik lebur 170,9 derajat Celcius, titik didih 300 derajat Celcius, densitas 1,435 gram per cm kubik, massa molar 61,83 gram per mol. Terus selanjutnya KCl, bentuk padat, titik lebur 770 derajat Celcius, titik didih 1420 derajat Celcius, densitas 1,984 gram per cm kubik, massa molar 74,5513 gram per mol. Kemudian selanjutnya cara kerja. Tahap pertama yaitu preparasi sampel. Diambil susu, kemudian masukkan ke dalam gelas beker secukupnya. Ditimbang susu, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi gel galterm. Ditambah 20 ml asam sulfat ke dalam tabung, lalu dimasukkan tabung ke dalam rak tabung reaksi. Tahap kedua yaitu destruksi sampel. Dihidupkan alat destruksi asam, kemudian letakkan rak tabung reaksi ke dalam alat tersebut. Ditutup tabung reaksi dan dipilih metode yang diinginkan, kemudian ditunggu dan amati perubahan yang terjadi.
Lalu tahap yang ketiga yaitu destilasi dan titrasi. Disiapkan H2O, NaOH, dan H3BO3. Dikalibrasi elektroda pH, lalu dimasukkan tabung hasil destruksi ke dalam instrumen Geldal dan ditunggu diamati perubahan yang terjadi. Lalu ada data pengamatan. Data pengamatan pada tahap pertama yaitu persiapan sampel sebelum reaksi susu berwarna putih. Setelah reaksi susu tetap berwarna putih. Kemudian tahap kedua destruksi sampel sebelum reaksi larutan susu berwarna putih. Setelah reaksi larutan berwarna biru dan didapatkan grafik suhu. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu destilasi dan titrasi, sebelum reaksi larutan berwarna biru dan setelah reaksi larutan berwarna hitam keruh, didapatkan gas NH3 dan didapatkan hasil persentase protein sebesar 3,414%. Kemudian untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein dari susu dengan menggunakan metode Geldal. Nah, untuk tahap pertama yaitu preparasi sampel, di mana pertama-tama diambil susu dan kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian ditimbang agar diketahui seberapa banyak susu yang akan kita analisis. Setelah itu, larutan susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi khusus yang digunakan untuk melakukan analisis pada instrumen yang akan kita gunakan nantinya. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan 20 ml larutan asam sulfat dan kemudian ditambahkan gel Dalton. Penambahan gel Dalton ini bertujuan untuk meningkatkan titik didih dan selanjutnya tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam rak tabung reaksi yang khusus pula. Nah, kemudian dilakukan tahap yang kedua, yaitu destruksi asam. Nah, pada tahap ini itu menggunakan alat distribution asam. Alat ini akan bekerja otomatis saat diaktifkan. Awalnya dimasukkan rak tabung reaksi ke dalam alat ini dan kemudian ditutup tabung reaksi dengan tutup yang sudah disediakan. Hal ini bertujuan agar gas yang dihasilkan dari proses ini terperangkap di dalam tabung yang selanjutnya dilakukan pemanasan. Nah, dalam hal ini nantinya larutan susu dan asam sulfat itu akan bereaksi dan menghasilkan gumpalan berwarna hitam yang lama-kelamaan akan melarut kembali menjadi larutan. Setelah 60-120 menit, maka reaksi destruksi asam sudah selesai. Dan kemudian rak tabung akan terangkat secara otomatis dan kemudian akan ada kipas untuk menurunkan suhu dan kemudian jangan lupa diberi termoplet untuk menahan suhu panas pada tabung reaksi tersebut. Nah, dalam hal ini larutan yang awalnya berwarna putih, warna putih susu, maka setelah reaksi terjadi warnanya akan berubah menjadi biru dan didapatkan data suhu berupa kurva pada alat distribution asamnya. Nah, data kurva suhu ini dapat dipindahkan ke flash disk untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan atau menganalisis untuk keperluan laporan nantinya. Nah, pada tahap terakhir yaitu destilasi dan titrasi. Dalam tahap ini itu digunakan satu alat untuk melakukan kedua tahap. Pada mula-mulanya, alatnya dihidupkan terlebih dahulu, kemudian disiapkan beberapa sampel larutan yaitu H2O, NaOH, dan H3BO3 untuk membantu dalam proses destilasi dan titrasi dari larutan tersebut. Kemudian dilakukan kalibrasi elektroda pH, yang kemudian elektroda pH ini dimasukkan ke dalam larutan titrat. Kemudian tabung reaksi dari hasil discussion asam dimasukkan ke dalam ruangan yang ada dalam alat ini. Nah, pada ruangan ini terdapat selang yang menyentuh larutan yang berada dalam tabung. Kemudian dipilih metode dan analisis akan dimulai. Pada saat destilasi terjadi, larutan berubah warna menjadi hitam pekat dan kemudian didapatkan hasil gas NH3. Nah, gas ini akan terperangkap dan tidak bisa bergerak bebas keluar dari alat ini karena berkat bantuan dari bahan-bahan yang sudah disiapkan di awal tahap ketiga ini. Nah, kemudian pada saat titrasi, waktu penitrasian tidak membutuhkan waktu yang lama.
Pada tahap ketiga ini didapatkan hasil presentase protein dari susu yaitu sebesar 3,414% dan sesuai dengan komposisi yang tertera pada kemasan susu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada praktikum ini dilakukan uji protein terhadap susu dengan menggunakan metode Zeldal, di mana metode ini mengalami 3 tahapan, yaitu destruksi asam, destilasi, dan titrasi. Pada percobaan ini didapatkan hasil presentase protein susu sebesar 3,414% dan sesuai dengan presentase protein pada kemasan susu. Begitulah review yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.